Alhamdulillah bisa membantunya gini Pak, pas anak kan ini udah mulai sekolah Pak. Iya. Nah, buat ibaratnya kemarin kayak daftar, terus kayak buat sakunya, jajannya, alhamdulillah pas kita butuh duit, kita ngejual satu, itu nggak repot gitu loh Pak. Kalau ngejual yang gede kita pikir buat gedean, ntar sisanya pasti habis, makanya kita ke kambing paling ngejual satu, ntar udah cukup gitu. Ya, perkenalkan nama saya asli Febilianto, panggilan akrab Pepes lah. Pepes. Iya, Pepes. Oke. Beralamat di Bandarjo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Lampung Selatan, Pak. Ya, Usahanya. untuk hari-hari serabutan sih, Pak. Hmm. Serabutan. Di antaranya ya kadang jualan, ya di sawah, terus nyari rumput, kambing, kayak gitu, Gitu Pak. ya. Iya. Tapi yang pokok di peternakan ini. Peternakan. Awal mulanya itu lihat teman-teman saudara itu kepengen Pak. Tadinya kan saya nggak di rumah Pak. Di mana, Mas? Saya di Jakarta. Merantau ya? Merantau di sana jualan kaos gitu Pak. Cuman di sana juga masih alhamdulillah masih jalan Pak. Sekarang ini? Nah, sekarang masih jalan. Cuman berhubung pengen nyoba yang baru lah Pak intinya gitu sambil beranjak buat ntar ke depannya gimana, lihat prospeknya. Saya sambil belajar ke kambing gitu. Adik kambing ini sudah berapa tahun sih Mas ininya Mas? Mulainya sampean? Baru jalan kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun ya? 2 tahun. Kalau di kambing itu perasaan pikiran ayem Pak. Ayamnya ya gimana ya, kita pulang dari sawah, kita nyari rumput, kita lihat kambing kayak gini gitu. Perasaan enak gitu loh, ayam gitu loh. Iya. Ya kalau perbandingan hasil ya penghasilannya di sana Pak gitu sebenarnya. Cuman kan ya kita cari prospek yang lain lah Pak. Usaha yang lain, siapa tahu ntar bisa berkembang lagi buat pertambahan lagi gitu, buat nambah-nambah. Waktu pasti Pak, waktu kesita Pak. Ya kadang kita waktu kita ke sana ke sini, pikiran kita ke sana ke sini, tapi ya kita harus bisa konsisten lah yang jelas kan. Konsisten dalam arti kita yang satu usaha harus jalan dulu, yang kedua kita mulai kalau udah jalan baru kita jalan lagi yang usaha lain gitu. Harus konsisten lah intinya. Di sana kita udah mempercayakan ada saudara Pak di sana. Kita percaya ya entah itu ntar desainnya gimana intinya kita udah percaya adalah gitu. Oh gitu. Berarti sampai sekarang full time di sini. Full time di sini Pak sementara. Modal dulu awal cuman 5 ekor Pak. 5 ekor. 5 ekor. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dulu 5 ekor tuh untuk coba-coba atau memang nggak ada modal waktu itu Mas? Ya karena gimana Pak ya, kita coba-coba terus keduanya nggak ada modal gitu loh. Modal juga ada ngepres gitu, kita buat bikin kandang, bikin ini kan butuh biaya juga. Makanya kita seadanya dulu lah, sambil ntar berjalannya waktu, ya alhamdulillah udah sampai seginilah gitu. Itu bisa berkembang setelah berapa bulan tuh Mas? Kurang lebih 4 bulan Pak, 4 bulan ya? udah mulai beranak gitu. Berarti sampai belinya saat buntingan atau Bunting. Kenapa sampai milih yang buntingan Mas? Ya biar cepet Pak. Oh tekniknya itu Mas ya? Kalau bunting biar cepet Pak dia. Menariknya gimana Pak ya, kalau kita di peternakan itu ya kita pas di sawah, pas kita nyari rumput, nyari daun singkong apa kan ketemu teman gitu. Di sana ada keluh kesahnya capek lah, inilah senengnya lah. Nah, ntar kita ngobrol-ngobrolnya masalah kambing, ntar kambingnya bagus apa enggak, gini apa enggak. Nah, di situ Pak kita dapat tambahan ilmu, tambahan ini gitu loh. Makanya kita ada rumput, terus gajahan, daun singkong, onggo, kayak gitu Pak. Paling kita yang beli onggo. Onggo. Di sini berapa rupiah Mas? Onggo kita seton 300 Pak. 300 rupiah ya? Satu ton 300 rupiah. Cuman kita nggak diprioritaskan di onggo, kita di hijauan. Kenapa Mas? Ya karena gimana Pak ya, kalau peternak itu, kalau prinsip saya yang utama itu emang hijauan Pak. Hijauan. Hijauan, makanan pokoknya kan hijauan gitu loh. Cuman kita kan kalau ongkok buat ngebantu, kalau pas kayak gini musim hujan seharian kita nggak bisa nyari rumput, baru kita kasih ongkok kayak gitu. Dan sebagian kita paling ngejual satu, ntar kita beliin kambing yang di bawah harga itu, dan sisanya ntar kita beliin pakan. Jadi kita ngusahain misal kita kejual satu, ntar beliin satu lagi kita dapat pakan gitu loh Pak. Artinya nyawanya tetap ada satu lagi. Ada satu lagi gitu. Paling kan kita yang gede kita jual, kita cariin yang nggak kecil gitu loh Pak, paling gitu. Berkat ide dari teman-teman lah. Pas kita di sawah, kita ngobrol-ngobrol, sharing.
Nah, enaknya di situ, Pak. Kalau kesannya Hmm, capek jadi hilang gitu loh. iya. Penting tuh Mas Bang pakan buat Ya peternakan penting sampean. lah, Pak. Sekarang kita kalau nyari rumput susah, Pak. Soalnya kebanyakan udah punya kambing semua, kambing sapi. Makanya kita harus ada satu lahan buat pakan kambing gitu. Mhm. Biar kita nggak terlalu repot lah. Iya. Alhamdulillah bisa membantunya gini, Pak. Pas anak kan ini udah mulai sekolah, Pak. Iya. Nah, buat ibaratnya kemarin kayak daftar, terus kayak buat sakunya, jajannya, alhamdulillah pas kita butuh duit, kita ngejual satu, itu nggak repot gitu loh, Pak. Kalau ngejual yang gede, kita pikir buat gedean, ntar sisanya pasti habis, makanya kita ke kambing, paling ngejual satu, ntar udah cukup gitu. Hmm. Berarti keberadaan peternakan ini sangat manfaat bener Mas ya? Alhamdulillah sangat manfaat, Pak. Kita kan baru jalan 2 tahun, Pak. Mhm. Nah, kita berusaha kalau ibaratnya nggak kepepet, kita nggak kejual dulu, Pak. Kita Oh gitu? kembangin dulu. Iya, Tujuannya Mas? sebanyak mungkin, Pak. Tujuannya? Ya tujuannya biar gimana, Pak ya, kita biar memudahkan ke depannya kita punya tabungan, itu sistemnya ya. Termasuk investasi lah ya? Invest lah intinya gitu. Kambing ke depannya insya Allah bagus, Pak. Bagus Mas? Bagus. Mhm. Kalau saya kan nih belajar di kambing apa ya, namanya kalau kata teman-teman sih PE, Pak. PE. Cuman kan kita baru mengenal lah intinya, baru Hmm. berjalan 2 tahun ini kan, jadi kita belum pure murni, kita tahu ini jenis kambing apa, ini namanya apa gitu loh. Ya karena ada teman katanya PE, makanya saya pengen ngembangin PE gitu, Pak. Gitu ya. Heeh. Kenapa milih itu Mas? Karena gimana ya, kalau PE kita lihat dari postur tubuhnya itu bagus, Pak. Heeh. Besar. Besar gitu. Kalau untuk penjualan nggak sulit Mas di sini Mas? Kalau penjualan sini belum belum ini sih, Pak, apa ya, belum banyak yang tahu gitu loh kalau daerah Oh. sini. Kalau belum banyak berarti masih potensi besar untuk ini. Nah gitu, belum belum banyak yang tahu gini, masih intinya kambing pedaging lah. Kalau Iya. kalau kayak PE kan nggak bisa dibilang kambing pedaging, Pak, Iya. gitu. Mas ini yang sampean pelihara sekarang ini ya, untuk yang ada sekarang ini ya, Mhm. ini breeding atau penggemukan sih Mas? Breeding, Pak, Breeding. breeding. Kenapa? Awalnya kita mau penggemukan, Pak, cuman gimana ya, lebih perasaan gitu mantapnya breeding gitu loh, Pak. Ya kalau keunggulannya breeding itu kita punya indukan 10, 5 bulan, 6 bulan udah beranak. Ibaratnya anaknya 2 udah ketahuan, Pak, 20 ekor gitu loh. Paling ntar umur 4 bulan, 5 bulan udah kita pisah, udah ketahuan gitu loh, Pak. Harganya? Penggemukan kan kita harus paling harga itu di hari raya Idul Adha, bisa itunya harga tinggi, Pak. Kalau breeding kan kita anak-anakannya itu nggak harus nunggu hari raya gitu loh, Pak. Itu dulu pernah, Pak, sapi. Cuman gimana ya, sapi itu satu, kita bangun tidur nggak bisa langsung ngopi, Pak. Kenapa? Ya kita kotorannya kita keluarin dulu, kita mandiin. Kalau kambing kan enak, Pak. Kita bangun tidur, kita ngopi, ngerokok, kita sambil makan, kasih makan gitu. Kita sambil mainan, kadang kan saya keluarin 1, 2 buat mainan, Ada interaksi ya? lari-lari, nah gitu. Iya. Jadi sebagian dari hiburan pagi ya? Nah gitu, Pak. Kendala penyakit, alhamdulillah belum ada, Pak. Cuman kemarin ada satu kena apa ya, lumpuh itu, Pak. Lumpuh. Lumpuh itu udah ada hampir 3 bulan itu nggak bisa jalan dia, Pak. Cuman dia makan seneng, cuman nggak bisa berdiri dia. Cuman tiduran aja itu. Jantan betina? Jantan itu, Pak. Sebabnya apa Mas? Kurang tahu itu, Pak, sebabnya apa. Terus cara mengatasi sama gimana? Ya sering saya suntik, saya kasih apa itu, kunyit kaki-kakinya gitu, Pak. Sembuh ya? Sembuh, alhamdulillah sembuh. Mudah sekali obatnya. Hampir 3 bulan itu, Pak. 3 Ya bulan ya? tadinya udah nggak ada pikiran buat sembuh sih, Pak. Udah mau saya potong itu tadinya itu. Cuman saya lihat kasihan amat ini kambing, dan udahlah tak sebisa mungkin tak rawat lah. Alhamdulillah sembuh, Pak. Perawatan kita 2 bulan sekali kita suntik, Pak. Suntik? Suntik vitamin, Ivermectin kayak gitu. Oh, Kutu. pencegahan ya? Pencegahan gitu. Nafsu makan itu harus kita perhatiin lah. Penjualan baru berapa potong itu, Pak? Berapa ekor? Belum banyak, paling 3 apa berapa itu. Ya buat kita
nyambung makan gitu loh Pak. Buat beli pakan kita jual satu dengan harga 2 juta, kita beli lagi dengan harga 1.500.000. Nah 500 kita buat beli pakan ongkok kayak Oh gitu gitu Pak. ya. Selama 2 tahun baru jual 3 ekor. 3 ekor Artinya ongkok gratis. gratis kayak gitu. Dari 5 ekor sekarang jadi 35 ekor. ya usah akeh Mas untuk ya Mas. Alhamdulillah Pak, makanya kita berusaha buat ngembangin dulu lah. Kalau bisa jangan kejual dulu lah intinya gitu. Apalagi di sini PE itu masih jarang lah intinya. Dari Artinya sini untuk persaingan belum ada. Yang jelas positif pikirannya itu tenang Pak. Pikiran tenang, kita pas nyari rumput itu di sawah banyak teman, di sana itu capeknya itu bisa hilang. Capek kita cari rumput paling sehari, nyampe sore, ntar 3 hari 4 hari kita nggak nyari rumput. Ntar pulang-pulang kita lihat kambing kayak gini, apalagi pas kambing bunting-bunting, tahu-tahu nyampe rumah beranak, itu tambah hilang Pak capeknya. capeknya. Gitu. Iya. Kalau di desa kan hitungannya bahan pokok buat ternakan masih banyak gitu loh Pak hitungannya. Meskipun kita nyarinya agak susah kan hitungannya masih banyak lah. Kayak sekarang kan nanam singkong dari sini kan banyak Pak. Pasti dapat lah kalau kita mau nyari gitu loh sebenarnya. Ya kalau di desa buat muda kayak harusnya berkarya Pak. Jangan diem aja gitu. Kita harus berani mencoba. Kadang-kadang malu Mas. Nah, ngapain kita malu? Kita nggak nyari nggak minta makan sama orang gitu loh Pak. Katanya mambu. Lah, mambu apaan? Mambu kalau jadi gambarnya Pak Soeharto, Pak Karno yang warna merah nggak mambu Pak. Wangi gitu loh Pak. Baunya wangi. Gitu ya? Kalau udah jadi lembaran merah gitu. Prosesnya antar ke depannya kayak mana kita pasti bakal tahu lah. Gitu. Lah saya itunya di kambing ini nol putul Pak. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ini gitu loh. Tahu-tahu saya kepikiran pengen lah saya ngeliat teman pada ngarit, pada melihara kambing. Saya pengen lah coba melihara kambing 5. Ya alhamdulillah sudah jadi segini gitu loh Pak. Ceritanya kepiye dari 5 ekor bisa punya kandang 3 unit ini Mas? Ya dulu kan pertama yang 1 unit Pak. Nah terus sudah pada beranak, kita nambah lagi, kita tambahin modal lagi gitu loh Pak. Kita modal, kayu kita potong sendiri, kita nyari teman yang bisa bikin kandang, nah kita bikin lagi tuh. Butuh modal berapa sih Mas dengan 3 kandang ini Mas? Aduh kalau di total semua ini Pak? Iya. Total semua ini kurang lebih ada 40 juta ini Pak. 40 juta? 40 Artinya juta. Dengan 40 juta itu target jenengan 4 tahun balik modal belum untuk kandangnya aja? 4 tahun sebenarnya kalau kita jual kambing kayak ini udah gimana, udah sisa Pak, udah turun sebenarnya. Ya? 5 ekor ya? Iya kalau kita jual semua root udah ya sisa banyak gitu loh Pak sebenarnya. Iya juga orang sekarang 35 kok ya. Iya. Berarti ya balik modal Mas. Nah balik modal sebenarnya Mas. Cuman kan kita pengen kita kembangin lagi, syukur-syukur ntar kita yang dari ujung sana itu Pak pengen kita tambahin lagi gitu loh Pak. Rencana mau bangun lagi? Pengen bangun lagi. Makanya kita kalau ada yang beranak kita pisah, ntar kita tambahin lagi gitu. Kalau prinsip saya kan pengen saya kembangin dulu Pak. Kalau nggak kepepet kita nggak jual lah. Biarpun ntar kepepet kita jual 1, kita cariin 1 lagi yang kecil. Jadi kambing utuh, kita masih ada sisa buat kita beli pakan, apa kita buat beli kebutuhan yang lain kayak gitu. Alhamdulillah kalau malu ditanya malu nggak malu, saya sering malu-maluin sih Pak. Enggak Pak, ini ya ngapain kita malu, kan saya tadi udah ngomong Pak, kita nggak minta makan ke orang, nggak ini ke ini, kita ibaratnya kayak kambing bau ini ngapain saya malu. Ibaratnya saya pengen punya kambing banyak nih ya, contohnya Pak ya, punya kambing banyak, saya pengen beli ini tinggal kita jual 1 apa 2 kita buat beli ini, buat kita jalan-jalan kemana kan bisa gitu loh Pak. Beres ya? Nah beres, ngapain kita malu kan gitu. Iya juga sih. Waktu ada kebutuhan mendadak kita nggak bingung gitu loh Pak. Masuk akal. Nah gitu. Ya harus dipersiapkan mental Pak. Sebenarnya mental itu nomor 1, mental itu. Terus? Mental. Kedua kemauan. Harus ada kemauan. Kalau ada modal nggak ada kemauan ya percuma gitu. Mau dimodali seberapa pun ya nggak jadi gitu loh. Intinya kemauan. Kita ada kemauan, harus ada modal. Nah, kalau modal kan sebenarnya gampang sih Pak. Relatif lah ya. Relatif gitu loh. Tergantung orangnya, ada kemauannya enggak gitu loh.
mau banyak atau Nah, sedikit itu tergantung kita. nah, tergantung dari kitanya gitu. Ya persiapan lagi harusnya kandang Pak sebenarnya. Kandang ya. Heeh. Ya contoh kalau kita udah punya kandang, kita dana modal ngepres, mintalah. Kita kan sekarang di kampungan banyak Pak. Sistem kayak bahasa Jawa ini gado lah Pak. Bagi Bagi hasil. Nah gitu kan bisa. Bisa kita ada kandang, kita siapin. Oh ya Mas, Pak Le, saya ada kandang, saya pengen melihara kambing. Ya udah ntar pelihara. Ibaratnya setahun kan udah dapat hasil Pak. Loh, berarti kalau udah punya kandang, nggak punya modal pun bisa ternak, Mas? Bisa Pak sebenarnya. Ya itu tadi Pak, harus ada kemauan gitu loh. Kalau nggak ada kemauan ya sama aja bohong. Kan gitu. Iya, iya, Ya. iya. Mas, program ke depan apa nih, Mas? Rencana ke depan apa nih? Setelah yang ada di sekarang. Setelah yang ada ini ya, setelah yang ada ini program saya kedepannya pengen ngegerakin anak-anak yang masih muda-muda gitu loh Pak. Pemuda. Pengennya saya itu Pak, biar gimana ya, biar ada inspirasi, biar berkarya gitu loh ke depannya. Jangan gimana sekarang kan model-model udah modern Pak. Iya. Ya kayak ternak gini kan seharusnya kalau kambing banyak jangan sampai kita capek sebenarnya gitu Pak. Nah itu caranya gimana ya, kita pikir bareng-bareng kan gitu. Silase fermentasi onggo. Kayak gitu bisa silase, fermentasi, onggo gitu. Jadi nggak harus ngaret tiap hari. Nggak harus ngari tiap hari gitu loh. Kan sudah modern loh Pak, nggak Oke. kayak zaman dulu gitu Iya. loh. Sekarang serba mudah, Mas. Ya? Seberapa mudah. Nggak harus ngaret setiap hari capek-capek. Iya, nggak harus capek lah.